Halo, terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Abdillah Rakinten. Kali ini saya ingin membahas mengenai sesuatu hal, fenomena, atau apapun itu yang berkaitan mengenai musim penghujan. Musim penghujan ini terkadang kita anggap sebagai hal sepele ya, padahal musim penghujan ini membawa banyak hal-hal yang menakutkan gitu. Sekarang kita masuk apa? Kita masuk kepada apa itu musim hujan, oke? Musim penghujan. Nah, musim penghujan ini adalah musim yang terjadi di negara-negara tropis. Biasanya kebanyakan ada di Asia Tenggara, dan negara kita, yakni negara Indonesia, termasuk di negara yang memiliki musim penghujan, atau negara-negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti itu. Nah, apa sih musim penghujan itu, ya kan? Nah, musim penghujan itu adalah musim di mana curah hujan itu lebih tinggi. Jadi, selama musim hujan ini akan ada terjadi banyak hujan. Nah, ini biasanya musim ini tuh ada di antara Oktober sampai Maret. Namun ini bisa berubah, siklus ini bisa berubah dengan adanya El Nino dan La Nina. Apa itu El Nino dan La Nina yang terjadi di siklus 3 sampai 5 tahun ini? Yakni El Nino sendiri adalah fenomena di mana musim kemarau itu akan lebih panjang daripada musim penghujan. Bisa panjang mungkin 1-2 bulan, atau mungkin bisa sampai 3 bulan kalau paling parah. Nah, sedangkan La Nina adalah fenomena di mana dia membuat curah hujan itu lebih tinggi dan musim penghujan ini lebih lama. Seperti tadi, bisa 2-3 bulan atau 1-2 bulan lebih lama daripada biasanya. Namun siklus ini pun ternyata tidak tetap gitu. Ternyata peneliti-peneliti sekarang sedang mengkhawatirkan sesuatu, yakni di mana terjadinya pemanasan global yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, pemanasan global ini kenapa kok bisa membuat peneliti ini takut gitu. Nah, dengan adanya pemanasan global dan efek rumah kaca ini, diperkirakan 50 hingga 100 tahun ke depan itu akan mengubah siklus ini gitu. Dengan apa? Dengan adanya karbon dioksida yang lebih banyak di udara, itu menyebabkan udara ini menampung air lebih banyak, sehingga curah hujan akan lebih tinggi. Tapi ini nggak terjadi di semua daerah. Jadi ketika curah hujan tinggi di suatu daerah atau daerah yang basah, nah ini bisa menyebabkan kebanyakan air, atau istilahnya akan terjadi banjir. Sedangkan di daerah yang kering itu akan lebih kering lagi dengan fenomena ini gitu loh. Itu yang menyebabkan para peneliti ini sedang kocar-kacir memikirkan tentang pemanasan global ini, dan banyak kampanye-kampanye untuk mencoba untuk mengurangi pemanasan global ini dengan mengubah teknologi yang bebas asap, bebas karbon dioksida dan lain-lain. Nah, sekarang kita berbicara tentang banjir tadi kan, banjir, akan ada banjir atau apa. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hal-hal apa, atau hal-hal menakutkan, atau hal-hal yang merugikan apa yang akan datang di musim penghujan ini. Oke? Gitu. Nah, yang harus kita waspadai di musim hujan ini ada dua hal menurut saya. Yakni yang pertama ada penyakit, dan yang kedua ada bencana. Benar. Sekarang kita akan bahas tentang penyakit dulu. Apa aja sih penyakit-penyakit yang umum terjadi pada saat musim hujan, oke? Nah, penyakit-penyakit yang biasa ada di musim hujan itu, yang paling pertama pasti kita tahu semua, apa? Flu. Nah, flu ini penyakit yang umum banget kayaknya ya. Sering terjadi lah untuk semua kalangan kita, dari yang kecil hingga yang dewasa, semua pasti pernah mengalami flu, dan kita menganggap ini seperti penyakit ya biasa aja lah. Tapi ternyata
flu ini tuh nggak segampang itu, nggak semudah itu ternyata flu ini. Flu ini pernah menjadi pandemi juga, sama seperti virus COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Flu ini pernah menjadi pandemi di salah satu negara di Eropa, dan fenomena ini lebih dikenal dengan namanya flu Spanyol. Nah, waktu terjadi pandemi ini bahkan menewaskan 40-50 juta orang. Berarti flu ini tuh nggak sembarang. Sebenarnya flu ini tuh suatu penyakit yang mematikan juga, karena flu ini dia tuh virus yang menginfeksi saluran pernapasan, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi lumayan berbahaya ya. Nah, berikutnya ada DBD. Apa sih DBD ini? Demam berdarah. Nah, demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nah, karena musim penghujan ini tuh membuat imun tubuh kita turun ya. Musim penghujan ini dengan suhu yang ada, suhu dingin, itu membuat imun tubuh kita tuh menurun, dan juga membuat seperti nyamuk, lalat, dan serangga-serangga lainnya yang menjadi media virus dan bakteri menyebar itu, mereka berkembang biak lebih gampang karena suhu yang enak dan genangan-genangan air yang banyak itu menjadi sarang-sarangnya mereka. Dan juga dengan suhu yang dingin ini membuat virus dan bakteri itu lebih gampang bertahan, seperti itu. Jadi emang musim penghujan ini membawa banyak hal. Ke penyakit berikutnya ada tifus. Tifus di sini juga sama, penyakit yang terkadang ada di musim penghujan. Nah, tifus ini sendiri berasal dari bakteri Salmonella typhi, pokoknya itu. Nah, ini juga sama, dikarenakan musim penghujan ini suhunya dingin, jadi dia lebih enak berkembang biaknya, lebih enak penyebarannya, terus bertahan hidupnya lebih enak, seperti itu. Jadi ada demam berdarah, ada tifus, ada flu, terus ada juga malaria. Malaria ini juga penyakit yang mematikan ya, maksudnya walaupun yang tadi itu memang mematikan, malaria ini juga mematikan, karena malaria ini dia utamanya virus ini tuh dia menyerang sel darah merah. Tapi untuk kami sendiri di Papua, malaria ini sudah menjadi penyakit sehari-hari sebenarnya, karena kalau boleh dibilang Papua ini tuh kita hujan itu sepanjang tahun pasti ada, nggak kayak seperti di Jawa yang mungkin ketika musim kemarau memang benar-benar kering dan nggak ada hujan. Kita beda, seperti kita di Papua di sini kita beda. Kita sepanjang tahun pasti ada hujan dan curah hujannya pasti lebih tinggi di sini, seperti itu. Jadi malaria ini seperti menjadi penyakit sehari-hari di sini, karena memang di sini juga nyamuknya memang bertempat ada di sini. Nyamuknya juga banyak sekali. Peneliti-peneliti sudah pernah meneliti juga bahwa memang di Jayapura atau di Papua ini memang penyakit malaria itu sangat banyak. Namun kita juga diselamatkan di Papua sini oleh Tuhan, bahwa kita juga di sini ada namanya tumbuhan kina yang dapat menyembuhkan penyakit malaria itu sendiri. Selanjutnya kita akan lanjut ke bencana. Nah, untuk hingga akhir tahun ini, bencana meteorologi atau hidrometeorologi itu akan banyak terjadi, diprediksi akan sangat banyak terjadi di Indonesia. Apa sih hidrometeorologi ini? Hidrometeorologi ini adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana iklim bumi dan iklimnya itu beradaptasi, atau dengan kata lain bahwa hidrometeorologi adalah ilmu yang memprediksi apa yang akan terjadi di bumi, atau bencana-bencana apa yang bisa terjadi dikarenakan banyaknya perubahan-perubahan bumi yang harus beradaptasi kembali dengan ibarat tubuhnya yang semakin tua, semakin renta. Dan untuk Indonesia sendiri ada 3 bencana besar yang mungkin terjadi di akhir tahun ini, seperti tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung, seperti itu. Nah, kita lanjut. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penyakit itu kita bisa hindari ya. Kita bisa hindari dengan kita pertama, kita jangan membiarkan tubuh kita nih, imun kita tuh menurun. Kita harus sering olahraga, kita menjaga imun kita, tidur teratur, seperti itu ya, agar imun kita ini tidak menurun. Nah, yang kedua, kita harus menjaga pola makan, harus menjaga makanan apa yang masuk ke tubuh kita. Jangan kita memakan makanan sembarang yang bisa terjadi makanan itu terinfeksi oleh virus.
dan akhirnya tubuh kita terserang virus seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan kita, karena emang kalau lingkungan kita bersih ya virus mau hidup di mana, seperti itu, nyamuk mau hidup di mana, lalat mau hidup di mana, tidak ada tempat untuk mereka bisa hidup di sekitar kita kalau lingkungan kita itu bersih seperti itu. Nah, sedangkan yang bencana itu mungkin ya emang alam ya, maksudnya kita nggak bisa benar-benar memprediksi 100% mengenai bencana itu, karena alam yang datang gitu ya, datangnya dari alam natural, dari alam tuh kadang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dicegah. Tapi ada hal-hal kecil yang mungkin bisa membuat kita terhindar dari bencana-bencana itu datang dan semakin buruk, seperti kita membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, orang curah hujannya udah tinggi bisa menyebabkan banjir, ditambah dengan selokan-selokan kita yang mampet oleh sampah, ya tambah banjir, ya kan, tambah membuat banjir itu semakin meluap, semakin besar begitu. Jadi kita bisa mencegah suatu bencana itu lebih besar dengan mungkin membuang sampah pada tempatnya, atau ada juga jangan memotong pohon-pohon atau hutan yang ada di pegunungan, itu jangan kita tebang atau kita jadikan perumahan. Itu akan mengurangi daya serap tanah, air itu ke tanah tuh akan kurang daya serapnya, dan ini bisa menyebabkan apa? Longsor. Longsor ini berbahaya banget loh. Dia bisa menghancurkan rumah, bisa menimbun orang. Dan terlebih lagi, lebih parahnya lagi, bukan hanya longsor, bisa jadi terjadi banjir bandang. Banjir bandang ini banjir yang membawa tanah, membawa batu. Nah, ini nggak bisa menghancurkan suatu distrik. Pernah terjadi di sini, di Sentani sana, pernah terjadi satu kabupaten atau suatu bagian kota itu benar-benar terlockdown karena adanya banjir bandang. Karena orang-orang memotong pohon di atas gunung, membangun rumah, ini membuat apa ya, kita menyiksa bumi. Jadi bumi membalasnya seperti itu. Kalau kita merasa tersiksa akan bencana, ya itu mungkin adalah efek karma dari kita yang menyiksa bumi. Jadi bumi juga seakan-akan menyiksa kita dengan adanya bencana-bencana ini. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya bahas mengenai apa yang datang di bulan November ini. Selamat datang di bulan November, selamat datang di musim penghujan. Jangan lupa untuk selalu membawa payung agar nggak kehujanan, ya kan. Nah, semoga dengan adanya banyak hujan di bulan November ini, semoga membawa banyak berkah juga untuk kita di sisa tahun yang ya bisa dibilang bad lah ya. Ini tahun yang mungkin buruk, sangat buruk di pertengahan, dari awal hingga pertengahan sampai mau akhir ini sangat buruk. Semoga dengan banyaknya hujan, yang ada orang-orang tua bilang bahwa hujan adalah berkah, semoga benar-benar membawa berkah di sisa akhir tahun kita ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.